Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga kali ini kita akan membuat fitur login dan logout ya guys. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buat logic loginnya dulu juga. Tapi ini kita akan dulu login. Sebentar. Oke, bentar. Ini apa sih? Nggak apa-apa. Coba kita kita coba buka di out controller. Nah, ini kalian mulai ya buat logic loginnya. Kita mulai di sini. Kita buat public function login press nama rootnya. Lalu kita nama name rootnya coba kita di rootnya. Oke, rootnya kalian buat dulu seperti ini ya, root login. Ini tinggal di copy atasnya, tinggal diganti bagian ini proses dan login proses ini diganti, name nya sama setelah class ini diganti. Oke, langsung aja kita ke tadi mana controller. Nah, ini buat untuk validasi emailnya diminta, jadi ketika kita masuk tanpa masukkan email tuh ya nggak bisa, karena itu statusnya required password juga required, dan minimal 8 karakter, jadi nggak boleh password itu kurang dari 8 karakter. Oke, kita buat nih seperti message ya, message sebenarnya di Laravel level ini sudah punya template message kalau misalnya untuk email dan password, cuman kita mau buat yang versi Indonesia karena yang di Laravel Laravel sediakan tuh versi bahasa Inggris. Ini kalau emailnya kosong ya, berarti ini ada tulisan email tidak boleh kosong, karena kalau nggak pakai ini bisa cuman pakai bahasa Inggris. Kita mau buat bahasa Inggris saja, sorry kewajiban tidak boleh kosong. Ini kan kalau yang terjadi ketika email dan password itu kosong. Nah, apa yang terjadi ketika password kurang dari 8? Kan di sini kan minimalnya 8 ya. Maka kita buat message kalau passwordnya kurang dari 8 karakter. Password minimal 8 karakter. Oke. Ini. Data array. Nah, setelah validasi betul, emailnya betul, terus password juga dalam karakter, kita akan menangkap dulu di array bernama data. Jadi semua request dari si user tuh sama kita tuh ditangkap dalam array yang dimasukkan dalam variabel bernama data. Itu tentunya if out attempt data, ini akan mengecek apakah ini sesuai di database atau enggak. Ini kan emailnya ada informasi sesuai, ada add-nya, dan passwordnya juga minimal 8 karakter, maka akan dicek di sini if-nya apakah ini sesuai dengan database atau enggak. Out attempt, kalau emang sudah sesuai database, maka return redirect, maka akan dikembalikan ke root dashboard dengan tulisan sukses dan berhasil. Ini nanti ada di suite alertnya, nanti ada. Ini nanti ketika ada suite alertnya pakai message-nya ini nanti akan kita bahas. Nah, else kalau misalnya kita mungkin salah masukin email atau ada email dan password yang masuk di udah sesuai, cuman di database gak ada, emang gak ada, maka kita akan buat redirect masih di login, tapi dengan tulisan nanti ada CS nya muncul error email atau password salah gitu. Lalu ini untuk ini logout nanti dulu. Oke, kita ke web dulu kali ya. Web mungkin tinggal logout sih. Coba kita kemana lagi ya, kita ke kita mungkin suite alert. Oke, ini suite alert. Kalian ini kan ada untuk cara ini kan kayak sebuah template ya yang menyediakan, kalian searching aja. Nah, suite alert nih, pencet suite alert 2. Searching name adalah sebuah platform yang menyediakan berbagai template suite alert ya, CS nya.
Nah, dan ini bisa pakai, ini harus diinstal dulu, installation. Ini ada dua cara, yang via npm, yang via cdn, dan ada yang download. Jadi kalau coba kita pencet ini kan kalian tinggal download, ukurannya ukurannya sangat ringan, enggak sampai MB, malah cuman KB. Nanti kalau sudah di download seperti yang sudah seperti seperti apa ya, SB admin dan yang Eno tadi, yang video sebelumnya. Kalau sudah masuk di download nih, nah ini kan udah color di mana ya, pokoknya kan nanti kalian sudah impor, di cut aja, di cut, bisa di cut, terus masukkan ke sini guys. Saya kan masuknya di user in her. Nah ini folder yang kita pakai, foldernya ini kita masuk di kan public sejajar dengan eno dan sbadmin. Saya masukkan sini, saya sudah masukkan ya, ada berbagai ini, masukkan aja. Lalu setelah itu di ini kita hapus saja. Oh yang salah kita hapus yang ada yang itu guys, yang masih pakai sweet color, ini masih pakai guys. Nah ini dia bisa kocak sih. Oke. Tuh tadi ini kalau cara kalian, ini kan kita sudah pasang di public ya. Nah cara aplikasinya gimana, kita ambil import di script ya, link si alertnya nih. Caranya gimana? Oke, sebelumnya kita taruh di login. Oke, mungkin dadar ini kita berarti di ini, saya sebenarnya lupa kasih tahu, di update ini kita sebenarnya bisa layout template ini bisa di dalam satu file. Cuman untuk ukuran misalnya websitenya yang besar ya, maka itu akan menghasilkan satu layout bisa beresnya bisa banyak banget, dan itu nggak efektif kalau kita mau mengedit per bagian ya. Misalnya kita mau nyari bagian ini aja tapi harus scroll lama-lama, itu nggak efektif. Maka jadi kita saya sudah memecahnya ke beberapa bagian ya. Nih urutan foldernya gini, jadi di layout ini nggak cuma update, kita buat untuk yang bagian footer, header, dan sidebar. Oke, dibagi jadi berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian, 4 nih. 4 nih yang layoutnya yang utama, ini untuk footernya doang, untuk tempat nyimpan JS nya, headnya ini untuk teman CS nya dari pokoknya di bagian atas itu CSS nya, dan ini untuk menaruh sidebarnya, bagian sidebarnya. Jadi pokoknya kalian tinggal cut aja ya yang ini. Coba kita yang lihat yang header ya. Sebelumnya kalian tinggal, kalau yang app kalian kan masih full ya, masih utuh bagiannya, kalian tinggal cut dari atas full sampai ke close head, kalian cut terus pindah ke sini. Oke, ke sini jangan diapa-apain dah, biarin. Yang penting nanti setiap itu kalian ini kasih aja include supaya bisa itu bikin kosong nih tersambung dengan folder layouts dan file bernama header. Jadi isi headernya juga ada include ke sini guys, karena kita sudah masang ini. Dan begitu terus terusnya. Misalnya yang sidebar nih, ini kan aslinya sebelumnya saya ada sidebar di sini, cuman saya cut, pindah ke folder sidebar sini. Nah isinya sama aja, tinggal nih ganti include sama aja. Lalu terus lagi ini konten nih enggak, footer ini bukan footer ini ya, bukan footer ini, bukan, cuman footer yang setelah dari HTML sampai script, pokoknya tempat semua script JS sampai close HTML body itu ditaruh di footer ini. Apa ini? Itu. Ini jangan lupa include nya, terus kita temukan di sini. Nah, ini jangan lupa.
Oke. Dan jadi tadi ya kita sudah nih, seperti tadi saya jelaskan, ini pertama kalian harus supaya bisa pakai scriptnya, kalian harus import ini ya, import CSS nya dari script source, biasa aset, double kurawal aset, terus tanda kurung, petik satu, baru nama apa, sweet alert. Ini kan kita mau mengitar ini ya guys, sweet alert 2 almin cs. Oke, sweet alert 2 almin cs. Nah, oke, di sini pertama ini kan nama filenya kan coba public. Bentar, kita tutup semua. Public ya. Kan nama filenya kan sweet alert ya. Nama filenya sweet alert udah masuk. Lalu ke disk. Kan saya masuknya disk, ke disk. Ini kan sudah urutannya ya. Nah, disk toh. Disk, lalu masuk ke sweet alertnya langsung. Setelah tadi. Nah nih, setelah disk masuk ini ada beberapa file. Terus kita pilih yang sweet alert 2 almin cs. Itu langsung tambahkan aja. Oke. Lalu tadi di sini ada template-nya ya. Kalian bisa copy ya, copy aja. Ini kalau saya sudah masang, nih, saya pasang di sini ya. Dan ini tinggal di custom sesuai keinginannya. Dan jangan lupa kita kasih if session success, kayak kita kasih JS-nya kalau alert ini muncul ketika sectionnya sukses, kalau ketika error seperti ini. Nah, jangan lupa di ininya yang soal template ini dibungkus script. Jadi fungsinya if sini ketika ini kan alert untuk login ya. Ketika loginnya sukses maka akan muncul ini. Dan ketika loginnya gagal akan muncul ini. Jadi ininya sama aja, formanya sama aja, cuma beda di ini nama kayak functionnya ya, nama kondisinya ya. Iya, if condition, nama kondisinya. Dan ini juga nama condition nanti ditaruh di tadi di web PHP mana, di web PHP. Di mana bukan web PHP, di out. Nah nih kan muncul di sini. Ini adalah nama suite nama condition tadi yang di footer ini, nama kondisinya itu yang menunjukkan sukses. Nah ini apa maksudnya session sukses? Enggak langsung teks. Ini adalah akan yang ketika ngetik seperti ini akan muncul, yang akan dimunculkan di sini adalah yang tadi kita sudah tulis di out controller, yaitu ini, Anda berhasil login seperti itu, dan atau error email atau password salah, seperti itu di tempat menampungnya tadi, menampungnya. Oke, ini tinggal di custom aja, nggak bebas. Sudah di sini kita akan ke login. Nah di login kita pertama pakai metode ini kita pakainya post ya, untuk user ya. Kan kalau ini kan kita kan get dari server ke kita, ini post antara hubungannya sama server sama user. Coba kita ke mana tadi, login flat. Kita jangan lupa pasang metode post, lalu rootnya action, pasang rootnya kemana, itu login proses. Ketika user mencet action di tombolnya, maka kan ke login proses, akan memulai proses loginnya itu. Jangan lupa CSRF nih. Ini adalah sebuah kayak untuk memvalidasi ya, untuk menerima email dan passwordnya. Lalu errornya juga tambahkan. Ini untuk mengecek ya, misal kita masukin email kita kosong, maka selain tadi ada teks merah, teks merahnya mana di mana di awal. Nah, selain akan muncul ini, maka di settingannya ini tuh, kalau kita masuk ke ini di live wire, maka akan muncul kotak bordernya kan berbeda di merah dan ada tanda pentungnya. Nanti akan kita praktekkan semua, jadi kita praktekkan. Tuh. Ini juga yang untuk password juga, error juga, ini tinggal ganti passwordnya. Lalu setelah itu
eh oh ya ini juga message. Nah sini tadi si kan ini kan ada ini ya, ketika ketika misalnya salah entah kosong atau salah salah email, maka kan muncul nih message, kan muncul namanya message ini, message dengan kelasnya warna merah teksnya, dan ini dimana dari mana teksnya, dari yang sudah kita kirim di sini. Nah ini tidak boleh kosong, kosong seperti itu. Jadi ini enggak langsung bisa jalan ya, tapi harus kita taruh kayak add message-nya dollar message-nya di sini di login ini. Begitu juga di password sama aja. Nah, kita ganti passwordnya ini. Oh, jangan parutnya. Welcome kembali ke Belanda. Misal kita nggak jadi login nih, kalau kita kembali ke Belanda bisa. Kita di yang Belanda yang landing page itu yang eno yang warna hijau seperti itu. Oh iya nih kita lupa di login nih, kan tadi si suite atarnya kan baru di layout ya, kita juga harus naruh di login juga. Nah ini section sama aja sih ya. Gak ada bedanya. Oke, sama aja kayak yang di app di footer sama aja. Dan oh ya tadi salah nih, value all email ini bukan di password guys, di email. Nah value salah masih. Salah sih. Nah fungsinya value all ini misalnya kita kan kita kan email, misalnya kita masukin email sama password ini salah, ketika kita mencet login, nah si password kan tidak salah, maka dia otomatis kosong. Tapi si email kan yang aslinya nggak salah, kalau dia nggak pakai ini maka ikutan kosong. Maka caranya supaya nggak ikut kosong, maka value nya tetapkan dari all email. Jadi email yang sebenarnya udah diisi benar formatnya, maka akan tetap di sana, nggak hilang. Oke, nggak hilang. Kita coba ya demonstrasinya. Coba kita ini kosongan ya. Nah ini udah keluar ya, email udah boleh kosong, hasil boleh kosong. Oke, kalau ini udah ini passwordnya sengaja kita salahkan, misal kita kurang dari 8 ya, coba login lagi. Nah emailnya masih ya, nggak hilang, dan passwordnya dalam karakter salah seperti itu. Coba kita ini kita close dulu ya yang udah biar nggak bingung. Kita close sidebar udah, footer appnya biarin dulu. Oke, coba nih kita masukin password yang salah, formatnya bener cuman salah, nggak ada di database. Coba login. Oke, alertnya udah bekerja ya guys nih. Gagal email atau password salah ya, sesuai yang kita taruh di out tadi. Udah ininya bekerja ya, gagal. Ini sessionnya juga bekerja. Error ada ikonnya juga, ikonnya error bukan sukses. Outnya nanti nah betul kan, email atau password salah. Oke, kita berfungsi langsung aja, kita coba memasukkan datanya. Ini kalau kali ini kita memasukkan datanya nggak via registering ya, kita kali ini kita makanya mungkin via database sitting, jadi kita nggak ada halaman registrasi. Oke, nah, pertama kita buat image aja nih. Ini kita tambahkan ini ya, tambahkan data usernya, ada table enum. Nah enum nih kayak fungsinya untuk kayak apa ya, misalnya ada
kan si jabatan kan ada dua, ada banyak ya, ada dua atau tiga. Nah ini kayak bisa opsional ya, bisa jadi misalnya satu apa jabatan itu ada dua nilai patennya kayak admin dan karyawan. Dan ini bisa juga setting default, tapi itu kita belum perlu. Setting password biasa Goelan. Jadi ini kan ada kayak status si user ini udah dikasih tugas belum ya. Nah kan antara kan defaultnya kan nilainya Goelan ya, antara enggak atau iya, true atau false. Cuman ini kita defaultnya false karena emang pertama kali masuk kan belum ada tugas ya emang ya, makanya kita kasih false aja itu. Kalau sudah, jangan lupa ini karena saya udah ya, jadi tinggal di PH, oh ya PHP, coba dari user. Tinggal kalian PHP artisan migrate fresh di terminalnya, maka kan muncul updatean ini yang bisa diupdate. Oke, coba misal nih saya kan, kalau di sini kan saya udah ada ya, saya masuk ini database saya, namanya task manager, sesuaikan ya kalian kasih namanya apa di env tadi. Coba kita hapus dulu, coba hapus, nggak apa, kita hapus php artisan migrate fresh, kita mulai dari awal. Oh salah salah. Nah ini akan otomatis menghapus data yang sudah saya masukkan tadi. Kita coba mulai bareng-bareng. Nah kan udah hapus kan, cuma ini udah sesuai. Coba oke. Di database header apa yang kurang nih? Oke, bentar. Oke, sudah. Nah di database header nih kita akan mengirim data ini kayak data buatan ya lewat sini. Tadi apa aja, tadi ada jabatan ya, jabatan admin, lalu kita passwordnya make 13123. Nah ini ketika kita menjalanin perintah nanti ada di terminal, maka kan terbuatin, jadi ada user baru bernama test user, emailnya ini, jabatannya admin, terus hashnya kita passwordnya ini akan kacak, jadi ini nggak akan kebaca di database tadi PHP admin, dan tugasnya false. Jadi kita jalankan ya, PHP artisan db, aku lupa perintahnya. Dbsit tuh, dbsit. Coba casing database, coba kita cek di database nya apakah sudah terisi kembali. Mantap. Oke, sudah terisi ya. Jadi ini adalah admin database user pertama, data user pertama yang nggak perlu kita kirimnya via seeding database, bukan via registering seperti pada umumnya. Seperti itu. Udah, lalu oh iya, cek login gimana buat. Kalian silakan buat namanya PHP artisan make middleware ya. Kita ada PHP artisan make .2 middleware, terus namanya nih cek login. Nah kalau nanti kalian sudah buat ini, namanya ini untuk cara supaya misal kita kan ini kan pasti belum login ya, ini kita kan belum login, ini kan belum login ya. Ya cara supaya si yang mau make ini nggak bisa langsung masuk, misalnya dia tinggal ganti dashboard, bisa langsung masuk ke dashboard tanpa login. Nah cara mengantisipasinya gimana, namanya middleware, jadi dia mengkat semua aktivitas sampai dia login, sampai si user ini login, seperti itu. Jadi kita start buat seperti ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Dicek loginnya nih, coba cek itu untuk mengecek kalau si user ini harus login dulu sebelum bisa mengakses dashboard user dan tugas lagi, get URL tugas. Nah oke, yang terjadi ketika
kita ketika dicek ya apakah ini sudah autentikasi, jika iya maka silahkan bisa lanjut kalau udah bisa dia ada terautentikasi maka bisa lanjut ke database dashboard. Jika enggak maka kan masih stay di halaman login dengan tulisan error Anda belum login, seperti itu. Jangan lupa nih di app-nya juga dikasih ya, kalian cari aja di Bootstrap app PHP dengan di searching, bisa ini aja di searching dan cari yang with middleware, taruh ini middleware alias cek login checklist, maka dia ini untuk logiknya nih ya. Oke, ini send close aja. Lu oh ya, coba kita cek ya. Banding saya coba ini kan udah aktif ya. Saya coba mau masuk di dashboard. Nih dashboard ya. Oke, muncul kayak perintah kayak Anda gagal, Anda belum login, seperti itu. Oke, kita harus login dulu berarti. Nah, oke, fitur itu sudah. Sekarang kita akan buat logout. Kita buat rootnya dulu. Kita logout masih di out yang sama, dikontrol sama dengan login. Tinggal diganti logoutnya ini juga diganti namanya juga. Coba kita coba login dulu ya, sesuai di database sheet. Lupa ya namanya apa, kayaknya ini dah namanya apa ya si nah oke. Ini apa ini emailnya ya, test example. Oke. Passwordnya ini kita nggak bisa lihat passwordnya di ini ya, di bitnya. Coba kita lihat, nah akan di hash, diacak itu. Mana dari kok YouTube. Nah. Oke, bismillah. Ini kalau tadi kalau kita ini kembali ke landing page ya, coba kita lihat sini. Nah, kembali ke landing page, kita ke login di tes. Kita berfungsi tadi ya. Ini salin aja, ini salah. Bismillah. Nanti ketika berhasil nanti maka akan langsung lanjut ke halaman dashboard dan akan muncul suite JS-nya, suite alert JS-nya. Coba. Oke, sukses berarti bisa. Ya apa nggak jelas. Oke, udah bisa ya berarti ya. Oke, lanjutnya kita akan membuat wait. Terus udah, cek login udah. Web PHP ini udah, yang buat middleware dong ya. Jadi kita fokus di sini. Nah, jadi kita juga akan membuat login ya, logout. Ini udah kebuat, kita tinggal buat login ini logout. Oke. Nah, nanti kan di applet ada tombol logout ya. Bentar, kita coba lihat kan. Nah, ini root logout. Di sini ada root di mana ntar? Salah. Ini ada logoutnya. Ketika dipencet nanti bisa langsung keluar. Kalau kita sudah menjalankan ini, udah pasang hurufnya di sini logout, kita juga ada rootnya, ada terus login apa ya? Enggak usah. Terus logiknya juga ada nih, logout akan mengembalikan ke halaman login dan ada tulisan CS lagi setelah tulisan versi logout. Coba kita coba Roman. Ini sebelum kita akhiri, nanti kan ketika sudah logout maka video selesai. Nah, di video selanjutnya kita akan buat dinamis ini ya. Jadi namanya ini dinamis sesuai yang kita login pakai apa. Ini kan masih Habibur Rahman ya kan, padahal kita tadi pakai namanya test user bukan Habibur Rahman. Kan ini karena masih manual ya. Jadi kedepannya kita akan buat data ini lebih dinamis. Di sini juga status ini sesuaikan dengan jabatannya, kalau admin, kalau karyawan. Jadi nggak harus manual itu. Coba kita log aja. Bila
Oke, belum berhasil. Apakah ada salah? Coba PHP Artisan Optimize. Coba ya gitu. Belum berfungsi guys. Oke, ini nanti akan kita benarkan di video selanjutnya ya, logout nih. Harusnya bisa harusnya. Kita akan benarkan di coba-coba kita hapus ini. Coba kita refresh, nggak bisa. Oke, masih belum bisa. Nanti akan kita benarkan di video selanjutnya. Jadi oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.